Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS di pemrograman visual mengenai sistem informasi penjadwalan mata kuliah berbasis desktop di program studi teknologi rekayasa perangkat lunak menggunakan pemrograman C# di Visual Studio 2019. Untuk anggotanya sendiri di sini ada Nepi Rahmawati dengan NIM 2019-04005, ada saya sendiri Lutfiah Sakinah NIM 2019-04024, dan ada Rian Aji Pangestu NIM 2019-04015. Nah, untuk studi kasus yang kita ambil yaitu sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Namun sebelum itu, sebelum masuk ke source code, kita akan sedikit bahas mengenai database yang akan kita gunakan untuk sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Saudara Nopi. Ya, baik. Terima kasih kepada Lutfiah yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan seputar query-query yang kita gunakan untuk perancangan database yang kita buat nanti di dalam sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Di sini kita telah buat tabel-tabel, ada tabel dosen, hari, jadwal kuliah, mata kuliah, prodi, ruangan, tahun akademik, dan tabel user. Kemudian setelah itu kami membuat tabel menggunakan query atau bisa menggunakan tabel langsung yang ada pada database. Di sini sudah ada query yang kita buat untuk membuat tabel. Kemudian diisikan field-fieldnya sesuai yang dibutuhkan pada tabel tersebut. Kemudian setelah membuat tabel, di sini kita harus menambahkan data pada tabel yang telah kita buat agar nantinya tampil data-data yang kita masukkan. Di sini untuk membuat perintah menambahkan tabel adalah menggunakan perintah insert into, nama tabelnya, kemudian nama fieldnya, lalu value, dan isikan data-data sesuai field yang telah dibuat. Seperti yang dilihat pada layar monitor. Begitu juga untuk membuat tabel-tabel lainnya. Dan di sini karena minimal memasukkan data itu 20 dan kita membuat untuk memasukkan data sebanyak-banyaknya. Perintah-perintah yang digunakan untuk membuat tabel itu sama semua, yaitu create tabel dan menambahkan insert itu. Kemudian, agar untuk memudahkan kita dalam pembuatan sistem informasi ini, kita membuat storage procedure, yang dimana storage procedure ini akan kita gunakan dalam pembuatan sistem informasi. Di sini telah ada storage procedure untuk input data, cari data, atau menghapus data. Ada juga untuk mengupdate data, kemudian membuat nomor otomatis. Langsung saja di sini ada query yang digunakan untuk membuat storage procedure yang telah kami buat. Contohnya di sini ada storage procedure untuk login. Di sini ada username dan password dengan parameter add username dengan varchar tipe datanya 50 dan add password dengan tipe datanya juga varchar isinya 50. Dengan melakukan perintah create procedure, atau kita juga bisa mengubah data dengan menuliskan perintah alter nama tabelnya atau nama storage procedure-nya, lalu data akan terganti. Kemudian setelah perintah S, kita bisa memasukkan perintah untuk menampilkan data atau menggunakan select. Kemudian untuk menjalankannya kita menggunakan exec atau execute. Begitu pula dengan yang lainnya, kita dapat lihat untuk perintah-perintah mencari data, menghapus data, menampilkan data, mengupdate data, atau perintah-perintah yang digunakan untuk membuat sistem informasi ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan terlihat pada pembuatan sistem informasi. Baik, terima kasih kepada Nopi Rahmawati yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai splash screen dan login yang kita pakai. Di sini dapat kita ketahui bahwa aplikasi biasanya dimulai atau ditandakan dengan splash screen. Kalau belum tahu splash screen itu apa, splash screen adalah istilah yang diberikan pada layar
pembuka setiap kali kita menjalankan sebuah aplikasi. Di sini aplikasinya berbasis desktop. Nah, layar pembuka yang kita gunakan seperti berbentuk loading. Di sini menggunakan yang namanya splash screen untuk circle progress bar. Untuk progress barnya ini bisa menggunakan progress bar yang lurus ataupun yang memanjang ataupun yang lingkaran. Dengan kita menggunakan parameternya lagi atau bantuan lagi wait waktu. Nah, saat kita jalankan programnya, maka kita lihat source code-nya di sini. Membuat di timernya kita klik timer dijalankan itu, kita akan menghitung timernya mulai dari 1 hingga sampai 100. Dimana saat timer itu nilainya belum 100, maka timer akan mengulang atau menambahkan 1 digit. Jika sudah 100, maka timer akan berhenti dan menampilkan login. Dan untuk aplikasi ini atau enggak form splash screen, maka akan di-hide atau ditutup. Nah, untuk menjalankannya kita menggunakan fungsi load. Jadi saat kita menjalankan atau meload form tersebut, maka kita akan memulai waktu tersebut, penghitungan waktu itu. Selanjutnya, setelah splash screen yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini ada menu tampilan untuk login user, di mana login user ini terdapat 2 text file dan 1 button, di mana text file ini yaitu berupa username dan juga paspor, dan button login untuk menuju masuk ke dalam aplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan menjelaskan tentang source code dari login, di mana di sini terdapat using system data SQL client. Ini merupakan library untuk koneksi ke dalam database yang telah dikoneksikan. Lanjut, di sini terdapat public login, di mana di sini untuk digunakan untuk login. Lalu di sini terdapat private void button login. Nah, di mana button login ini digunakan untuk mengecek apakah username tersebut dapat masuk ataupun tidak. Nah, di dalam tampilan login ini, user harus menginputkan username dan juga paspor. Dimana jika user tidak menginputkan salah satu atau keduanya, yaitu berupa username dan paspor, maka di sini akan muncul pesan box, yaitu login gagal, data yang diinputkan tidak lengkap. Nah, jika user menginputkan kedua-duanya, maka di sini terdapat SQL data adapter, SP login, username dan juga paspor. Di mana di sini untuk memudahkan pengecekan, yaitu yang ada di database untuk loginnya, yaitu berupa username dan juga paspor. Nah, jika user berhasil memasukkan username dan juga paspornya, maka akan muncul login sukses, selamat datang administrator jika dia sebagai administrator, dan juga di belakangnya terdapat nama administrator, di mana langsung jika user berhasil masuk ke dalam aplikasi, maka username ini atau akun ini akan dihubungkan langsung masuk ke dalam dashboard. Nah, maka di sini dashboard admin sama dengan new, di mana di sini langsung dihubungkan ke dashboard. Lalu dashboard akan memunculkan akun dari admin tersebut. Nah, di dalam login ini juga terdapat fungsi lagi. Jika gagal, maka di sini akan memunculkan message box login gagal, username atau paspor salah. Nah, jika user menginputkan
menginputkan salah username atau passwordnya selama kurang dari 3 kali, maka akun tersebut atau aplikasi sistem informasi ini akan memunculkan username atau password tidak sesuai jika penginputannya salah. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan yang telah dijelaskan tadi, yaitu mengenai login. Nah, di sini user dapat menginputkan username dan juga password. Jika berhasil, maka login sukses, selamat datang administrator. Nah, jika username atau password salah, maka di sini akan muncul kesempatan username atau password tidak sesuai, dan di sini muncul kesempatan beberapa kali login lagi. Seperti itu. Dan jika kita menginputkan username dan password sesuai, maka dapat kita lihat username Lutfia Sakinah saat kita klik login, maka akan muncul seperti yang dikatakan Rian Aji, yaitu login sukses, selamat datang administrator dengan nama Lutfia. Lalu muncul halaman dashboard yang akan dijelaskan oleh saudara Nopi Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard atau halaman utama dari sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Di sini kita dapat lihat bahwa terdapat beberapa desain yang kita gunakan seperti text file, button, dan data grid view untuk menampilkan data, dan juga panel untuk menampilkan data. Kemudian ada sidebar untuk menyimpan menu-menu yang ada pada sistem informasi, yang dimana ada beranda, data master, data pendukung, data jadwal, laporan, dan button logout. Yang dimana di sini juga terdapat foto profil dan juga username yang telah diinputkan pada saat proses login. Ini sudah ditangkap. Nah, di sini kita juga menggunakan material desain drag control. Jadi saat kita menekan atau menggeser-geser aplikasi tersebut bisa digerakkan. Karena jika tidak menggunakan drag control, maka aplikasi tidak bisa dijalankan atau tidak bisa digeser. Di sini kita menggunakan fitur di sini bisa kita lihat kita menggunakan fitur yang bernama guna window form. Nah, di sini juga kita menggunakan guna agar tampilan desain kita menarik dan tampilan UI UX kita mudah digunakan. Di sini juga kita menggunakan guna drag control, dan selain itu juga kita menggunakan fitur control box, yang dimana fungsi dari control box ini kita gunakan untuk minimize dan close, yang dimana ketika kita menekan tombol tersebut akan otomatis meminimize atau meng-close form tersebut. Nah, di sini datanya masih kosong, namun ketika program dijalankan datanya akan tampil karena kita menggunakan pemanggilan storage procedure pada program yang terdapat pada data grid view tersebut. Jika kita lihat datanya atau source code-nya, di sini terdapat banyak fungsi-fungsi yang telah dibuat. Di sini ada void search yang kita gunakan untuk mencari data. Misalkan kita ketikkan di sini misalnya hari Senin, dan otomatis data yang kita ketikkan tersebut akan otomatis pada data grid view itu akan menampilkan hari Senin. Kemudian jika kita klik button segarkan, maka teks tersebut akan hilang, teks yang telah kita inputkan akan hilang dan data akan muncul seperti semula. Untuk button segarkan ini, di sini kita menggunakan clear data. Kemudian di sini kita mempunyai void display yang digunakan untuk menangkap data-data yang terdapat pada prosedur, yang dimana data tersebut merupakan data jadwal yang telah berelasi dengan menggunakan query join relasi beberapa tabel dan telah dibuat pada prosedur sebelumnya. Dan selain itu, storage prosedur untuk menampilkan data pada dashboard ini kita akan gunakan pada data laporan nantinya. Jangan lupa pada setiap fungsinya kita gunakan using
sistem data klien. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dashboard. Lanjut pada penjelasan data master yang akan dijelaskan oleh Lutfia. Baik, terima kasih kepada Nopri Rahmawati yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan data master user, di mana data ini akan kita gunakan sebagai proses autentifikasi kita masuk ke dalam sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Nah, terdapat form user dan data user. Di sini banyak elemen yang kita gunakan. Toolbox-nya yaitu kita menggunakan panel, menggunakan label, menggunakan text field, menggunakan button, ada juga menggunakan yang namanya data grid view, dan kita menggunakan picture box untuk menampilkan gambar. Ada juga kita menggunakan yang namanya open file dialog. Lalu di sini material yang kita gunakan sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan guna UI. Nah, langsung saja pada prosesnya. Untuk proses penampilan data ID otomatis kita gunakan yang namanya function ID otomatis dan namanya function display atau void display. Yang keduanya mengarah kepada exec sp data user atau storage prosedur yang telah kita gunakan. Nah, lalu untuk data user ini akan ditampilkan di DGV user. Namun untuk ID otomatis saat kita melakukan execute data untuk menjalankan program SP atau storage prosedur SPID user, maka ID user maksimum akan ditambahkan nilainya 1, lalu akan diberikan atau ditransfer di txt_id. Nanti saat di txt_id maka akan muncul user yang paling update. Lalu di sini kita juga akan melakukan search data di mana menggunakan satu buah storage procedure bernama exp cari data user dengan parameter cari, di mana cari ini mengarah ke txt cari yang nanti langsung ditampilkan di DGV user atau data grid view user. Misal kita akan menambahkan yang namanya Nurul Aulia dengan role administrator Aul. Nah, ini akan menjalankan open file dialog, maka akan muncul ya di sininya ada tipenya, ada PNG, JPG dan all files. Nah, di sini kita tampilkan, kita pilih. Setelah itu maka akan muncul di dalam picture box, lalu kita tambahkan, maka data tersimpan. Nah, dapat kita lihat muncul ya data AUL kita, atau melihat data lain seperti Ayu. Nah, kita juga dapat mengedit misalnya Ayu STR. Di sini kita edit juga gambarnya, misalnya menjadi gambar yang lain. Nah, maka akan berubah, kita lakukan pengeditan, maka data berhasil terubah. Dapat kita lihat bahwa email dan gambarnya akan berubah. Lalu misalnya kita akan melakukan penghapusan data, kita akan klik aja langsung hapus, maka data akan terhapus. Nah, untuk pencarian sendiri, misalnya kita mencari nama Lutfia, maka akan tertampilkan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan data master user. Data pendukung akan dijelaskan oleh Nopri Rahmawati. Terima kasih. Di sini ada program beberapa data pendukung, ada data mata kuliah atau data dosen, data program studi dan data ruangan. Nah, di sini dapat dilihat telah diinputkan beberapa data, namun kita akan melakukan proses salah satu saja, yaitu dosen, karena di dalamnya terdapat beberapa elemen lain seperti
Nah, di sini kita lihat ada radio button dan checkbox. Misalnya kita input NIDN dengan nama dosen, nama saya sendiri Nopi Rahmawati, jenis kelamin perempuan, kemudian kita masukkan data-data sesuai dengan judul pada teks field yang telah disediakan. Nah, di sini juga contohnya ada alamat, kita masukkan alamat saya Kampung Sampih. Nah, kemudian kita klik button tambah dan akan muncul alert data tersimpan. Nah, di sini untuk keahlian, karena kita masukkan 0, maka bisa menyimpan data tanpa harus mengisi data keahlian. Nah, ketika kita sudah menekan OK atau data tersimpan, maka data-data yang terdapat pada text field tersebut akan hilang. Kemudian kita tekan salah satu datanya, kemudian kita tambahkan data keahlian yang tadi belum terisi atau mengedit lainnya. Nah, kemudian kita tekan button edit. Ketika kita menekan ya, maka akan terupdate datanya dan kita akan mencoba menghapus data yang lainnya. Nah, contohnya kita klik salah satu datanya, kemudian klik button hapus, kemudian ya, dan data akan terhapus. Dan ketika kita akan mencari data yang telah dihapus, maka data tidak akan ada. Mungkin untuk data pendukung cukup sekian. Dilanjut dengan data jadwal. Terima kasih kepada Nopi Rahmawati yang telah memberikan kesempatannya. Di sini akan menjelaskan tentang form jadwal mata kuliah. Di sini terdapat beberapa elemen seperti kode jadwal yang diinputkan secara otomatis menggunakan fungsi ID otomatis, dan di sini juga ada hari, jam, mata kuliah, dosen, ruangan, dan prodi. Dan untuk isinya sendiri ini telah mengambil data dari database. Misal kita lihat telah diinputkan banyak MK, maka akan muncul semua data mata kuliah. Kita masukkan misalnya untuk hari Senin, misalnya jam sekian untuk mata kuliah. Misalnya yang semester struktur data, ruangannya B5, prodi teknologi rekayasa praktis. Kita tambahkan, maka data tersimpan. Nah, kita dapat melihat data-datanya. Kita dapat melakukan pengeditan, misalnya kita lakukan edit hari menjadi hari Selasa dan kita klik edit. Jadwal terupdate saat kita lihat, maka jadwal yang terakhir itu adalah hari Selasa. Nah, untuk penghapusan data kita klik, langsung kita pilih hapus, maka data akan terhapus. Setelah itu kita bisa mencari data, misalnya untuk hari Senin, maka akan muncul mata kuliah sampai hari Senin saja. Dan yang terakhir adalah laporan atau report. Selanjutnya yaitu adalah laporan jadwal mata kuliah, di mana di sini menggunakan Gpanel juga ya. Jadi kita akan menangkap form, karena kita telah membuat form desain untuk mata kristal report ini. Di sini kita tinggal tampilkan saja di sini hasilnya. Nah, namun sebelum itu kita harus membuat terlebih dahulu. Semisal di sini report MK-nya. Di sini kita bisa klik project. Dan di sini terdapat pilihan untuk teman-teman membuat yang namanya di situ report. Nah, nanti untuk reportnya sendiri teman-teman harus wajib menginstal terlebih dahulu kristal reportnya. Dan saat melakukan proses pemilihan data, teman-teman bisa memilih apa ingin menggunakan tabel atau menggunakan storage procedure atau view. Itu teman-teman bisa asalkan sudah terbuat di dalam database yang teman-teman buat sebelumnya.
Di sini saya pilih database SIPK yang terdapat beberapa storage prosedur yang cukup banyak serta tabel yang dapat digunakan. Jadi saat dijalankan di sini, misalnya kita akan memfilter. Nah, kita tidak filter by tanggal, tapi filter by semester dan prodi. Misalnya untuk semester 5 dan prodi teknologi rekayasa, karena ini menggunakan query like, kita misalnya rekayasa saja ya. Maka saat kita terapkan, maka akan muncul hasil data dari apa yang telah kita cari di sini. Kita memfilter semester 5 dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Maka yang akan muncul adalah semester 5 saja di program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan semua, kita dapat klik tampilkan semua. Di sini maka akan tertampil gitu semuanya, dan kita juga bisa men-save data atau ekspornya menjadi format lain seperti PDF, CSV, Excel, atau yang lainnya seperti itu. Misal kita klik PDF di sini jadwal MK, maka akan tersimpan seperti itu. Nah, saat kita klik button logout, maka nanti akan berhasil logout. Cukup sekian penjelasan source code program dan demo sedikit mengenai hasil implementasi sistem informasi penjadwalan mata kuliah. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.